pun bisa bilang Tripitaka dan Veda pun mujizat. Iya, mujizat. Itu ketentuan. Berarti semua agama, dari semua agama itu Buddha pun bisa melakukan mujizat karena punya kitab Tripitaka dan Veda. Iya, mujizat. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya, bisa berjalan di atas air, orang bangkit dia bangkit, orang mati dia bangkitkan. Itu pertanyaan saya, teman. Iya, iya teman. Apakah Muhammad sama seperti Yesus yang bisa membangkitkan orang mati? Saya tanya itu mujizat yang menakjubkan gitu. Nggak bisa, Pak RK. Tanya kepada Nabi Musa yang nggak bisa berjalan di atas air. Nabi Musa bisa membelah lautan, itu mujizatnya. Muhammad bisa membelah lautan nggak? Ya nggak bisa lah, namanya saja lain Muhammad. Sabar, Muhammad membelah lautan atau membelah bulan? Muhammad ya membelah bulan. Oke, mana buktinya Muhammad membelah bulan? Data lagi. Iya, buktinya mana? Kan segala sesuatu harus dibuktikan dengan kamu dengar baik-baik, Pak, ya. Ketika Musa membelah lautan, ada bukti arkeologis dan sejarahnya. Ya, bulan contohnya gini, logika dasarnya saja. Bulan itu kan gini kok. Ya. Bulan itu kan dilihat oleh seluruh dunia, betul? Iya. Oke, sekarang di belahan dunia mana, di abad keberapa, ketika Muhammad membelah bulan itu disaksikan oleh belahan dunia lain? Coba buktikan. Ini Barca. Enggak bisa nggak kamu menjawab itu? Di belahan dunia mana? Enggak, saya ngomong dulu ya. Silakan. Kayaknya Bang RK itu orang yang kamu itu orang-orang Nabi Musa kamu itu. Ingat. Kamu ngomong apa sih, Pak? Kamu itu loh, ya. Ngomong apa sih, Pak? Kayak orang yang sampai ngomong apa? Pak, ya. Paham, Nabi Musa dulu disuruh cari sapi ini. Balik lagi, sapi apa? Warna apa? Sampean ini ngomong apa? Ngelantur. Ya kayak kamu itu. Iya, sampean ngelantur. Ujung-ujungnya data. Ngelantur sampean. Iya, sampean ini ngelantur. Kamu itu kayak orang Bani Israel zaman dahulu, kamu itu. Iya, daripada Bani Arab muter-muter batu. Iya, daripada Bani Arab muter-muter batu, Pak. Ya, kan, daripada pembangkang seperti kamu. Ketemu batu yang satu merasa lebih bagus, dengan merasa batu itu lebih bagus, langsung diputar-putarin. Disuruh cari sapi ini. Ya. Batu satu merasa batu itu lebih baik, diputar-putarin. Panahnya apa? Pak, jawaban dulu yang tadi, Pak. Enggak, ujung-ujungnya kamu itu data dari mana? Lah, it's evidence based, brother. Kau dengar? Kamu pernah dengar istilah ini enggak? Fahlam anahu la ilaha illallah. Hafalam anahu la ilaha illallah. Pernah dengar gak istilah itu? Pernah. Ya, artinya apa? Duh ya, ya. Kok takon? Kok Bu sama nyamuk, Bu. Jadi kalau kamu bilang berdata, jangan sampai kita ini kaum imani saja, Pak. Lebih baik imani saja, Bang RK, daripada wallahu alam. Wallahu alam. Wallahu alam gitu, Pak. Walau alam, saya nggak tahu. Ya udah, wallahu alam bisawab, Pak. Iya, Pak, wallahu alam, Pak, gitu, Pak. Muter aja gitu, gak akan selesai, Pak. Kami itu salah paham, Bang RK. Kalian justru salah paham dengan Yesus. Ketika kalian mengatakan Yesus tidak disalibkan saja, itu tidak berdasarkan data, melainkan diganti dengan orang yang diserupakan saja. Jadi klaim kalian itu tidak berdasarkan sesuatu yang bisa diverifikasi dengan fakta sejarah. Lalu tiba-tiba bilang Yudas lah, Simon dari Kirene lah, apalah, Pak. Jadi kalian ini tidak bisa semua ucapan kalian itu tidak bisa terverifikasi. Setiap argumentasi kalian itu tidak bisa terverifikasi. Kalau nggak
kalau nggak disalibkan itu masuk akal, tapi kalau disalib itu nggak masuk akal. Justru disalibkan dan ditulis dalam fakta sejarah itu masuk akal. Lalu dia bangkit pada hari ketiga, masuk akal. Ya. Karena apa? Disaksikan oleh lebih dari 500 orang lebih. Lalu disaksikan lagi dia naik ke surga. Iya. Pak, yang dongeng itu Pak, ketika ngomong tidak bisa terverifikasi dengan para saksi-saksinya Pak. Makanya Pak, lihat Alkitab. Alkitab itu ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena apa? Gini, muncul sebuah pertanyaan Pak. Kenapa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu tidak disatukan saja? Bang RK. Kenapa harus Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Karena gini Pak, kenapa? Karena ini dwiganda saksi Pak. Persepsi, pandangan Matius tentang Yesus seperti apa? Pandangan Markus tentang Yesus seperti apa? Perspektif ini bisa diverifikasi satu sama lain, namanya cross check silang. Bang RK tanya ya, Yesus dibangkitkan kok cuma sementara? Sementaranya gimana? Alasannya apa? Berapa Sementaranya hari? Berapa hari itu dibangkitkan? 40 hari dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Apa itu gak rohnya seperti manusia kalau sudah Enggak. mati? Kalau memang itu rohnya, kenapa Simon dari Kirene? Simon bilang apa? Kalau memang dia bangkit, ya pada hari ketiga, saya ingin menusuk tangan saya di bekas pakunya, dan juga saya ingin menusuk ini dengan di bekas lambungnya. Lalu Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Lalu Simon menusuk jarinya di bekas paku yang dipakukan itu. Lalu dia sujud menyembah Yesus. Pak RK, apa nggak seperti orang mati kalau sudah mati itu rohnya masih gentayangan di sekitar. Yesus benar-benar mati, ya, dipastikan mati. Karena apa? Tentara Romawi pada saat itu, ya 2 orang penjahat itu dipastikan dengan dipatahkan tumitnya. Tetapi ketika melihat Yesus, mereka sudah dipastikan Yesus itu mati. Salah seorang dari algojo Romawi itu menusuk tombak ke lambung Yesus dan tercucurlah darah dan air sampai habis di situ. Dan dipastikan Yesus mati pada saat itu. Kenapa Yesus harus mati? Kalau ditukar Anda nggak percaya? Saya tidak pernah percaya. Karena Pak, dengar Pak, sebelum abad ke-7 mengatakan Yesus itu ditukar, dan sebelum abad ke-7 mengatakan bahwa itu hanya rohnya saja, bukan badannya yang bangkit, Pak, dengar baik-baik Pak. Itu adalah ajaran sesat di abad ke-2 sampai abad ke-4, namanya ajaran Basilides dan juga ajaran Doketisme, Pak. Pertanyaannya, apakah abad ke-7 ini ya mengimitasikan ya praktek dari ajaran Doketisme dan ajaran Basilides? Yang mengatakan yang disalib itu diserupakan, yang mengatakan itu rohnya saja yang bangkit, yang menampakkan diri, bukan tubuhnya. Itu ajaran Doketisme, Pak. Makanya pertanyaan saya, Pak, apakah abad ke-7 ini mengimitasikan atau mencontek ajaran abad kedua, ajaran agnostik di ajaran 2 dan 4 ini? Saya punya bukunya, Pak, buku sejarah, Pak. Menelisik siapakah yang tersalib itu. Kalau ditukar bisa aja, Bang RK. Siapa yang menukar? Siapa yang menukar? Tuhan Maha Kuasa, Tuhan kan Maha Agung. Bapak dengar baik-baik, Pak ya. Ajaran itu yang mengatakan Yesus ditukar itu, ya, namanya ajaran Basilides. Ketika ajaran Basilides mengatakan begini, Pak. Ketika Yesus ditukar dengan orang, ya, lalu orang itu yang tersalibkan, Yesus dari kejauhan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, rasain lo, hahaha. Itu ajaran Basilides, Pak. Ya, jadi tidak ada yang menukar sama sekali, Pak. Ya, ajaran sesat yang di abad kedua, apakah dicontek lalu diambil oleh ajaran abad ke-7? Jadi kalau kalian mengatakan Yesus tidak disalibkan, itu clear. Itu ajaran Basilides di abad kedua dan abad keempat, Pak. Lalu bilang Yudas yang disalibkan, Pak. Ada sebuah ikon yang sangat bagus dalam gereja Katolik, namanya ikon Mater Dolorosa, Pak. Ya. Ini ikon. Ya. Selama itu kebangkitan Yesus kok cuma 40 hari, kok gak selamanya? Coba terangkan. Oke. Kenapa nggak selamanya? Selamanya, ya. Pak. Selamanya, Pak. Kenapa saya bilang selamanya, Pak? Ya. Padahal tugasnya belum selesai. Sudah selesai tugasnya, Pak. Dia sudah mendirikan gereja. Dan engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ketika Yesus terangkat ke surga, apakah Yesus tidak ada?
Yesus masih ada. Dia bilang apa? Aku akan mengutus Roh Kudusku atau Parakletosku, Roh penghibur. Lalu dibuktikan dengan apa? Roh Kudus turun atas para rasul dan para rasul memberitakan firman Tuhan, to tell gospel dan lain-lain. Mereka bisa mendirikan gereja di seluruh dunia, di seluruh ujung bumi. Yesus tetap ada. Yesus hadir di dalam gerejanya. Yesus ada di dalam ekaristi. Yesus ada ketika doa syukur agung. Yesus ada ketika misa. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Bang, dengar baik-baik, Bang. Saya seorang Katolik dan saya seorang Katolik dan saya sangat percaya yang namanya konsekrasi. Kalau kamu bilang apakah Yesus tidak ada lagi, saya bilang Yesus tetap ada. Di mana? Dalam ekaristi, Yesus ada. Kamu percaya adanya iblis? Ya, saya percaya adanya iblis, tetapi bukan saya imani iblis itu menjadi Tuhannya saya. Makanya iblis itu bisa menjadi Tuhan, bisa menduakan Tuhan. Dia bisa mengelabui kita itu. Ya, iblis pun bisa mengabulkan doa-doa kamu. Ya, terserah kamu ke dukun. Berarti Tuhan kamu adalah iblis. Perpanjangannya adalah dukun. Pengetahuan saya, ya, Yesus itu dibangkitkan 2 kali. Nanti mana? Enggak, kamu ngomong, Pak, gini, Pak. Ya. Ketika kamu ngomong itu harus berbasis data, Pak. Evidence based. Sudah saya ngomong gitu. Jangan buat sebuah dongeng, narasi yang berdongeng di sini, Pak. Itu gak bagus dialog seperti itu, Pak. Iya. Saya narasi itu pastinya ada data, Mas Bang RK. Ya, datanya mana? Saya ngomong itu pasti ada data. Datanya gitu. mana? Ini ngendi? Untuk mengetahui data kan. Mas, aku tanya ya, datanya nih ngendi? Mana datanya? Ada di Al-Quran. Iya, mana? Tunjukkan. Wah, saya nggak bawa Al-Quran. Nggak bawa Alkitab, nggak bawa lagi. Itu bohong namanya. Udah. Jangan ngomong sesuatu yang tidak berdata. Jangan ngomong sesuatu yang tidak bisa kamu buktikan. Untuk mengenai aku ngomong itu ya. Berdusta, Pak, namanya itu. Sudah saya pelajari dulu, masih sepenuhnya itu. Makanya apanya yang dipelajari, Pak? Yesus dibangkitkan itu apa? Yesus dibangkitkan di hari akhir itu Yesus. Yesus gak dibangkit di hari akhir. Coba kau buka surah Maryam ayat yang ke berapa itu? Ada, Pak. Nah, Yesus dibangkitkan pada hari akhir. Ya. Yesus yang dibangkitkan pada hari akhir. Ya, untuk mengadili kalian-kalian itu. Mengadili siapa? Mengadili kalian yang tidak percaya. Ya, kalian yang menuhankan Yesus itu. Hah? Wong Yesus itu nggak pernah dia akui dia Tuhan. Yang kamu dengar baik-baik ya. Tuhan itu ya, Pak, kamu dengar baik-baik, Pak. Dengar baik-baik, Pak. Dengar baik-baik, Pak, ya. Orang yang percaya Yesus saja masih diadili oleh Yesus Kristus. Apalagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, Yesus akan buang dia ke api neraka. Karena dia mengatakan, jikalau Bapak Wasis tidak percaya bahwa anihu, akulah dia, anahu, maka Bapak Wasis akan binasa selamanya dalam dosa Bapak Wasis dan keluarga Bapak Wasis. Yesus ya sebagai utusan, sama seperti Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Oke, Pak. Dengar baik-baik, Pak, ya. Kalau bicara apakah Yesus adalah utusan, dalam konteks pemahaman kristologi, kami percaya Yesus adalah utusan, Pak. Kenapa? Dalam konteks kristologi, Yesus itu, Pak, dalam Alkitab kalau Bapak lihat, Bapak bukan cuma bilang dia itu sebagai nabi. Dia juga sebagai raja. Dia juga sebagai imam. Dia juga sebagai Allah. Jadi dia mengcover segala, sabar, dengar dulu. Mengcover segala sesuatu, jabatan-jabatan itu. Tapi 3 pokok jabatan Kristus itu adalah imam, raja, dan nabi. Mengapa Yesus dikatakan sebagai utusan, Pak? Mengapa? Karena, Pak, ya, dia adalah firman-Nya Allah, firman-Nya Sang Bapa yang keluar dan datang dari Sang Bapa, yang diutus oleh Sang Bapa karena kasih Allah yang begitu besar terhadap kita semua, sehingga firman itu diutus oleh Bapa. Makanya Yesus dikatakan sebagai utusan. Firman itu tadi Bapak sudah bilang,
Bapak Wasis sudah mengatakan bahwa firman itu adalah pencipta, bukan ciptaan. Firman yang keluar dari Sang Bapa itu memiliki dua natur. Sabda itu menjadi manusia memiliki dua natur. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Manusia tidak bisa memiliki dua natur. Karena manusia terbatas. Karena manusia ciptaan. Tetapi Yesus memiliki dua natur. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Allah itu kan maha kuasa. Jangan membatasi Allah. Kalau kamu sudah terbatas, kamu jangan membatasi Allah. Kamu sendiri yang membatasi dirimu dengan dosa. Tuhan itu Pak RK ya, nggak terbatas ya. Tapi dia nggak bisa Pak RK menyerupai manusia, menyerupai setan. Sorry ya, Tuhan nggak menyerupai manusia. Sorry ya, Tuhan nggak menyerupai setan. Oke, Pak, dengar baik-baik Pak ya. Dengar baik-baik ya. Di mana Tuhan itu menyerupai setan, Pak? Coba tunjukkan datanya. Jangan ngawur, Pak. Ketika Bapak mengatakan Tuhan menyerupai setan, mana datanya? Nah, katanya Tuhan kan nggak terbatas. Bisa nggak, saya minta dalilnya, datanya. Saya minta datanya. Loh, saya nggak. Katanya Tuhan. Dongeng lagi, Bapak Tuhan dongeng lagi. Sama Tuhan Pak, mulutmu itu Pak, ketika mulutmu terus berdusta Pak, semakin banyak orang yang masuk Kristen Pak. Memang kalian ini ketika kalian menyampaikan sesuatu tanpa data, semakin banyak orang yang masuk Kristen, Pak. Percaya saya omong, Pak. Nggak percaya. Kenyataannya, Pak, banyak orang yang masuk Kristen, Pak. Di Indonesia yang mualaf berapa? Coba. Apanya? Artis itu mualaf semuanya, artis itu. Artis siapa? Ruben Onsu mualaf. Artis siapa lagi mualaf? Udah. Ayo. Udah. Pak, siapa? Richard Lee. Para pendeta mualaf semuanya. Pendeta siapa? Itu yang kemarin, yang Kiai, yang baru mati kemarin itu, Pak ya. Yang ketika dia bilang, ketika Yesus bukan Tuhan, habis khotbah ini saya langsung mati, mati, metong. Kalau Yesus adalah Tuhan, habis saya khotbah ini saya langsung metong, langsung metong. Sekarang tuh Pak, muncul lagi si Nora Aritonang itu Pak, cek VT saya, dia bilang apa? Kalau Yesus adalah Tuhan, Tuhan akan menjawab doa-doanya dan pernyataannya indah pada waktunya. Segala sesuatu bakal indah pada waktunya. Pendeta siapa? Kau bilang itu pendeta siapa yang mualaf itu? Ngomong, pendeta siapa? Banyak, satu aja siapa? Banyak. Satu aja siapa? Ya, itu pendeta kaleng-kaleng. Bang, dengar baik-baik. Sabar, Bang. Kau dengar baik-baik, Pak ya. Kalau yang mualaf itu saya, ya. Yang mualaf itu kayak Ibu Sofi. Yang mualaf itu sabar. Yang mualaf itu kayak Pak Bombom. Yang mualaf itu kayak siapa ya? Ya, pokoknya apologet terkenal. Esra Soru gitu kan, Pak Bambang Nursena, Ibu Rita Wahyuni, yang kalau yang mualaf Pak, pasti Pak, dengar baik Pak, ya, dengar, ya, itu baru pasti Pak, pasti kami akan keluar Pak, kami yakin Pak, kalau kami keluar itu Pak, baru heboh satu Indonesia ini Pak. Tapi selagi mualaf itu kayak si bangkai yang oon. Ya, yang mualaf itu kayak bangkai, ya, oon. Rusak kalian. Hancur kalian teman. Yang mualaf si bangkai, buktinya adalah tidak ada bukti. Ya, rusak onsu. Kamu nggak tahu aja Pak, kamu nggak tahu aja dinamika apa dunia artis itu kayak gimana Pak, kayak nggak pernah nonton gitu film-film di TV nasional gitu, artis pergulat ini masalah apa sampai dia mualaf, dia murtad. Bandingkan dengan bandingkan dengan kitabku atau bilang gini. Atau gini Pak, dengar baik-baik Pak. Atau tiba-tiba Edis TV, tiba-tiba dia mualaf. Kaget Pak kita semua, saya kaget semua, saya mualaf. Atau saya dengan Edis saja lah mualaf. Kaget semua kami Pak. Iya. Kalau saya sama Edis mualaf atau Pak Bom juga mualaf, semuanya mualaf, mungkin semua satu jagat TikTok dan YouTube ini kaget. URK itu loh sama Edis mualaf mereka, lo ayo kita bonong-bonong ikut mereka.
Iya, kayaknya kita mualaf, Pak. Ya, di Pelajari YouTube. YouTube kitab semua kan udah di YouTube siapa, Pak? Di YouTube semua itu kan udah ngomong kami kan. Pelajari kitab RK di Facebook semuanya ngomong kami. yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih positif. Kitabmu dari kitabku, ayo pelajari semua kitab musisi. Pak, oke, kita bicara kitab, Pak, ya. Kitab kami itu tidak pernah mengajari menggauli anak di bawah umur. Gak ada, Pak. Kitab kami, Pak, nggak pernah mengajari, Pak. Sabar, Pak. Kitab kami nggak pernah mengajari, Pak, ya, menikahi bibinya sendiri. Nggak pernah. Anak mantu, bekas anak mantunya, nggak pernah, Pak. Boleh menggauli siapa yang hendak dia gauli, ya. Para istri-istri dan para mantan istri. Nggak ada kitab kami ngajarin gitu, Pak. Paulus jangan imani Yesus. Paulus saja imani, kata-kata Paulus itu imani. Mulai ngaco dia nih, mulai ngaco. Mulai ngaco nih. Orang kita ngomong, Paulus itu bekas apa? Mulai ngaco nih. mulai dikit depresi nih. Yang membunuh orang, yang membantai orang. Udah mulai depresi nih kayak gini. Ya ini nih, tipikal orang yang udah mulai depresi kayak gini nih. Teman-teman, orang yang udah putus asa berdialog ini kayak gini nih. Istilah Paulus ini nggak jelas. Oke, kau dengar baik-baik, Pak. Dengar baik-baik, Pak. Dengar baik-baik. Kalau kamu sabar, Pak, ya. Dengar, sabar. VL-nya bunyi habis dulu. Kalau kamu mengatakan Rasul Paulus tidak jelas, Pak, ya. Kalau kamu mengatakan Rasul Paulus tidak jelas, Pak, ya. Rasul Paulus itu ketika ada penyihir yang datang kepada dia dan ingin menyihir dia, Pak, ya. Itu tidak kena, Pak. Kenapa? Dia menolak, dia menghardik penyihir itu. Dalam nama Yesus Kristus, dia tidak terkena sihir, Pak. Nah, ini nabi kamu, Pak. Ya, dari semua banyaknya nabi yang terkena sihir hanya nabi kamu, Pak. Jadi kamu nggak usah bandingkan Rasul Paulus. Janganlah Yesus. Rasul Paulus aja. Rasul Paulus saja itu tidak pernah terkena sihir. Dia menghardik setan-setan penyihir itu dalam nama Yesus Kristus. Dan untuk kena sihir itu supaya nanti umat-umatnya itu ya kalau kena sihir itu lanjutkan baca surat-surat itu. Oke, Pak, sekarang saya tanya, Pak. Kamu beriman kepada berapa nabi, Pak? Apa? Kamu beriman kepada berapa nabi? Aku beriman kepada Nabi 25 yang wajib diketahui. Oke. Dari 25 nabi itu, nabi siapa yang kena sihir? Nabi siapa yang kena sihir? Banyak banget, Kak. Enggak, saya tanya, kalau banyak coba tunjukkan. Nabi mana yang terkena sihir dari 25 nabi itu? Tunjukkan. Kamu udah baca kisah para nabi kan? Saya udah membaca. Saya udah membaca. Di mana, Pak? Saya baca, Pak. Imam Ibnu Katsir, Pak. Kisah 25 nabi. Dari 25 nabi itu tidak ada nabi tidak yang terkena sihir selain daripada nabimu. Saya udah baca Imam Ibnu Katsir, Pak. Nabi Adam, Bang RK. Gak ada Adam kena sihir. Gak adanya Adam terkena sihir, gak ada. Ya, jadi kau jangan ngarang-ngarang. Rayuan setan, sihir rayuan setan. Kamu udah baca belum ya kisah 25 nabi dari Ibnu Katsir? Mau tanya ya, rayuan setan apa Kak? Sebagian dari sihir. Rayuan setan berbeda dengan sihir. Beda. Namanya yang dikerjakan setan semuanya itu namanya sihir, Bang RK. Sihir mana sihir? Kamu bukannya sihir itu yang ke perut orang besar. Dengar Pak. Siapa nabi yang diruqyah? Dengar Pak. Siapa nabi yang dapat ruqyah, yang diruqyah oleh Jibril ketika dia terkena sihir, ketika dia kena penyakit ain? Siapa? Enggak ada, Pak Eka. Bohong, kamu bohong kamu. Siapa? Sabar, saya tanya ulang lagi.
Siapa? Sabar Pak. Siapa nabi yang diruqyah oleh malaikat Jibril? Ya, ini pertanyaan. Siapa nabi yang meruqyah oleh malaikat Jibril karena kena penyakit ain? Siapa? Pak RK. Jawab. Kata Ait itu tahun berapa? Enggak, jawab dulu. Kata Ait itu coba kata Ait itu tahun berapa? Enggak, jawab dulu, Pak. Ngomong kamu. Kita sama-sama bab saya muslim, Bapak muslim. Penyakit Ait itu diketahui tahun berapa? Penyakit Ait. Jangan muter-muter. Penyakit Ait itu jangan muter-muter, jangan muter dengan saya. Nah, yang ada penyakit Ait itu tahun berapa? Jangan muter dengan saya. Jawab pertanyaan saya dulu, teman. Jawab pertanyaan saya dulu. Siapa nabi yang diruqyah karena penyakit ain? Enggak ada penyakit Ait di tahun berapa sih? Jangan salah ngomong kamu. Ya, sampean ditanya, dijawab. Adanya Ait ya. Ait itu dari tahun berapa? Sampean iku loh, lihat ini ya. Lihat ini ya. Adakah Ait itu sebelum Masehi? Kamu saya ngomong berdasarkan data, Pak, ya. Nih. Ada cara. Maaf ya. Saya potong.